Balik lagi bersama Sobat Solehaku di Sabila Sahur Sambil Bebenah. Aduh, Mamu seneng banget kayaknya ini di antara bidadari-bidadari surga. Soalnya di sini. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita tadi nih, Ustazah. Tadi kan menarik banget ya pertanyaannya, ya kan? Kalau misalnya di bawah pohon mangga kita ngumpul ngerumpi-ngerumpi, itu termasuk silaturahmi atau enggak gitu. Ternyata kembali lagi ke innama a'malu binniyat ya, tergantung dengan niat kita. Kalau niatnya hanya untuk menggosip, membicarakan kejelekan orang lain, ya nggak akan bernilai silaturahmi. Benar. Jadi tuh teman-teman Sabila, mulai sekarang kita sering-seringlah perbaiki niat kita ya. Kita tuh ingin melakukan apa dan dengan niat yang baik juga. Nah, biasanya Putri, Mang Mus, kalau udah di akhir-akhir gini, kita tuh suka terima telepon nih Ustazah. Jadi kalau ada teman-teman Sabila yang mau tanya langsung ke kita, bisa telepon ke nomor kita gitu ya. Cuman karena hari ini kita bareng sama jamaah ibu-ibu, jadi kayaknya langsung aja kali ya Putri, Mang Mus. Boleh nih kalau ada ibu-ibu yang mau curhat langsung ke Ustazah Zanimar atau yang mau bertanya, kita kasih kesempatan nih untuk ibu-ibu. Mulai apa nih? Apa di sana? Sudah nebak. Mulai apa nih? Sudah nebak aja nih. Saja saya mau nanya. Ya, Bu Yanti. Berkah dan manfaatnya dari silaturahmi. Masya Allah, pertanyaannya ya. Luar biasa ya. Yang mudah-mudahan akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Pertanyaan ini tentunya sebagai manusia, kita ini kan makhluk sosial. Kita butuh berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Tentu orang yang bersilaturahmi dengan orang yang tidak pernah bersilaturahmi itu pasti ada dong perbedaannya. Karena kan silaturahmi itu akan menambah banyak teman, insya Allah memperluas hubungan kekeluargaan kita dengan orang banyak, ya kan? Nah, sedangkan di dalam agama Islam, kalau seseorang dia menjalin tali silaturahmi, itu banyak sekali manfaatnya. Ya, diantaranya manfaat kita yang bersilaturahmi, tentunya yang pertama, orang yang bersilaturahmi dia akan menjadi orang yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahmi merupakan salah satu perintah Allah. Jadi saat kita bersilaturahmi, kita berkunjung ke rumah orang tua kita, ke rumah saudara kita, kaum kerabat kita, saat itu rahmat Allah akan menaungi kita. Karena yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Jadi kita yang bersilaturahim pada hari ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau kita menjalin hubungan silaturahmi akan diperluas rezekinya oleh Allah. Karena kata baginda Nabi dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyasaruhu ayub satu fi rizkihi wa ayyan sa'alahu fi asarihi fal yasirrahima." Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, suka nggak kalau umur kita panjang? Suka. Kalau ditanya pengennya umurnya panjang apa pendek? Panjang. Tuh, pasti pengennya umurnya panjang, ya. Kalau urusan umur pengennya yang panjang. Kalau ditanya pengen nggak rizkinya luas, banyak, apa dikit? Luas, banyaknya. Makanya kalau ingin umur kita panjang, rizki kita diluaskan oleh Allah, maka hendaklah kita orang yang senantiasa mau menyambung silaturahmi. Tentunya makna rizki yang luas itu bukan hanya sekedar diukur dari harta, uang yang bertumpuk-tumpuk. Bisa jadi nih Ibu-ibu Soleha Humaira, Mang Mus, Kak Putri, Kak Indah, rizki yang Allah janjikan bagi orang silaturahmi bisa jadi Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah bahagiakan hati kita. Amin. Itu rezeki bukan? Rezeki. Dan yang ketiga, Bu Yanti, di antara manfaat keutamaan kita bersilaturahmi tentunya umur kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah? Ziyadatul fil khair. Orang yang sering bersilaturahim umurnya akan menjadi umur yang berkah, umurnya akan dipanjangkan Allah. Mungkin di dalam di catatan lauhil mahfuznya Allah tetapkan dia meninggal di usia 40 tahun karena dia orang yang sering bersilaturahmi. Bisa jadi Allah hapus catatan umur yang 40 tahun menjadi 50 tahun. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin tetap meninggal di usia 40 tahun tapi kebaikan-kebaikannya tetap diingat oleh orang-orang yang masih hidup. Karena ketika di dunia dia sering mengunjungi saudaranya, dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan walaupun dianya sudah meninggal dunia, tapi kebaikannya masih dikenang oleh manusia-manusia yang masih hidup. Itu makna umur yang diberikan berkah, umur yang panjang di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya orang yang bersilaturahmi, orang yang akan
mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin masuk surga, kata baginda Nabi, hendaklah kita orang yang mau menghubungi tali silaturahmi. Karena silaturahmi merupakan perintah Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, tanda kita orang yang bertakwa, maka kita akan dijanjikan oleh Allah akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar balasan kita menjadi penghuni surga, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah dengan silaturahmi anak-anaknya yang masih hidup, mengunjungi kerabat orang tuanya, mengunjungi bibi-bibi kita, paman-paman kita, itu pahalanya ngalir buat orang tua kita di alam kuburnya. Orang tua kita di alam kubur bangga sama anak-anaknya yang masih mau menghubungkan tali silaturahmi. Jadi silaturahim orang yang masih hidup akan mendatangkan pahala bagi orang yang telah meninggal dunia. Jadi kita sebagai anak yang orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan putus silaturahmi kita dengan kaum kerabat kita agar menambah pahala untuk orang tua kita di alam kuburnya. Masya Allah, luar biasa sekali ya ternyata berkah dan juga manfaat dari silaturahmi. Makasih ya buat Kak Indah sama Bu Ustazah. Iya. Undang-undang kita semua nih buat sahur Ibu bareng. udah siapin sahurnya loh di belakang. Dan tadi ini ngeliat depan sepi amat ini nggak ada apa-apa. Kan udah disiapin. Udah siapin, alhamdulillah. Tinggal langsung masuk ke ruang dapur aja. Benar. Nah, sebelum kita tutup perjumpaan kita nih, Ustazah boleh dong kita doa bersama, doa agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, dan nanti juga kita akan doa niat puasa nih bareng sama teman-teman Sabila. Boleh dipimpin oleh Ustazah. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman Sabilah yang sudah membersamai kunjungan silaturahmi kita ya di episode Tinggal kali ini. Berapa hari lagi? Betul, tentunya. Ramadan akan meninggalkan kita, Kak Indah. Iya, Tentunya kita alhamdulillah. akan bertemu lagi dengan hari raya Idul Fitri. Iya, untuk itu kita bertiga ya yang selama ini menemani teman-teman Sabilah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sabilah, dan juga kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau gitu sampai bertemu di hal-hal baik ya selanjutnya ya. Pokoknya tetap di Sabila, sahur sambil bebenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.